Sungguh Allah telah melapangkan dada Al-Faruq Umar bin Khattab dan memberinya hidayah atau petunjuk. Hingga dengan musyawarah kaum muslimin, ia memilih hari hijrah sebagai awal tahun Hijriyah dan permulaan sejarah Islam. Di sini muncul sebuah renungan. Peringatan hijrah telah menjadi pemisah antara satu tahap waktu dengan tahap lainnya. Karena ia menandai akhir dari tahun yang berlalu dan awal tahun yang baru. Pada saat inilah seorang muslim seharusnya berdiri sejenak untuk melakukan muhasabah dan introspeksi diri. Meninjau catatan amalnya di tahun yang lalu, membersihkannya dan menutupnya, lalu menyusun rencana untuk tahun yang akan datang, mengambil manfaat dari pengalaman yang sudah dijalani, mengambil pelajaran dari peristiwa yang telah lewat, bertaubat dari kesalahan yang dilakukan, serta bertekad untuk menempuh jalan keberhasilan dan petunjuk. Yang menakjubkan, hijrah itu sendiri memang merupakan pemisah antara dua zaman. Zaman Mekah, ketika kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, negara, ataupun masyarakat, yang mereka dapatkan dari para penguasa musyrik hanyalah siksaan dan cobaan. Yang kedua, zaman Madinah, yang menjadi tempat pertolongan dan pusat kepemimpinan di mana kaum muslimin memiliki negara, masyarakat, dan kekuatan. Karena hijrah merupakan pemisah antara dua masa, yakni keluar dari lingkungan syirik yang zolim menuju lingkungan iman yang terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya berdoa, yang artinya, Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Hijrah pun menjadi pembeda antara dua fase penting dalam kehidupan kaum muslimin terdahulu. Pada fase pertama mereka hanya mampu bersabar, menahan diri, dan berada dalam kesempitan akibat tipu daya kaum musyrikin. Pada fase kedua mereka beralih menuju pembelaan diri, jihad penegakan keadilan, pembangunan dan pengembangan umat. Betapa indah seorang muslim ketika menjadikan peringatan hijrah sebagai titik tolak perubahan dan keseimbangan dalam hidupnya. Berpindah dari keadaan yang tidak ia ridhoi dalam jalan hidup yang tidak ia sucikan menuju keadaan baru yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih bersih dan lebih diridhoi Allah. Kita pun mencermati suatu hal penting dari hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyia-nyiakan usahanya dalam menyiapkan segala sesuatu yang dapat dipersiapkan untuk menyukseskan hijrahnya. Namun, meskipun beliau telah berusaha semaksimal mungkin, semua persiapan itu pada hakikatnya tidaklah berarti tanpa pertolongan Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dalam hijrahnya tanpa pasukan yang melindungi, hanya ditemani seorang sahabat. Tidak ada meriam ataupun bom yang membentenginya. Beliau tidak berlindung dalam benteng kokoh, melainkan di sebuah gua terbuka. Tidak ada tank yang mengawalnya, melainkan seekor merpati dan seekor laba-laba yang muncul di pintu gua. Beliau pun tidak menggunakan pesawat ataupun kendaraan modern, melainkan hanya 2 ekor unta, satu miliknya dan satu milik Abu Bakar. Apalah arti semua sarana yang bisa dilakukan dari sedikit dan sederhana itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha sekuat tenaga dalam persiapan hijrahnya, tetapi yang beliau temukan hanyalah sebab-sebab sederhana itu. Namun beliau menguatkannya dengan keikhlasan, keyakinan, kepercayaan penuh kepada Allah, dan tawakal kepadanya setelah terlebih dahulu menganugerahkan seluruh daya dan upaya. Di titik inilah pertolongan Allah mesti turun. Maka Allah menjadikan yang sedikit itu menjadi banyak, yang kecil menjadi besar. Di balik tangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berusaha maksimal dan mengerahkan seluruh tenaganya, datanglah tangan Allah yang maha kuat dan maha berkuasa memberi pertolongan. Demikianlah kita belajar dari hijrah, bahwa harus ada usaha yang disertai harapan, harus ada akal yang disertai tawakal, dan harus ada kerja keras yang disertai keyakinan pada takdir.
Kita juga belajar bahwa bisa saja orang yang sombong dengan kekuatan, kekuasaan, dan kedudukannya mengalami kekalahan, sementara orang yang rendah hati, beriman, bersungguh-sungguh justru meraih kemenangan. Sesungguhnya hijrah hari ini hanyalah sebuah peringatan, dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan bila Rasulullah yang jujur dan benar lagi terpercaya Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang hijrah yang dikenal dalam sejarah beliau, tidak ada hijrah setelah penaklukan Makkah atau Fatuh Makkah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Maka sesungguhnya pintu hijrah rohani dan maknawi tetap terbuka hingga hari kiamat. Rasulullah SAW juga bersabda, seorang muhajir atau yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Dan siapapun yang meninggalkan larangan Allah, wajib baginya untuk juga melaksanakan perintahnya. Sebab jika hanya berhenti pada sikap negatif atau meninggalkan larangan tanpa melaksanakan amal positif atau mengerjakan perintah, maka ia tidak layak mendapatkan kedudukan sebagai manusia berakal yang mengenal keburukan lalu menjauhinya, sekaligus mengenal kebaikan lalu berpegang teguh padanya. Maka semoga pemberi kekuatan dan penentu takdir menuntun kita di dalam peringatan hijrah ini menuju hijrah rohani, akhlak, dan jiwa yang dengannya kita dapat mensucikan diri dan membersihkan hati dan meningkatkan kualitas hidup kita. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus.